Halo Sobat Kursus CAD/CAM dimanapun Sobat berada. Sekarang kita akan belajar tentang fitur lainnya yang ada pada software NX. Fitur yang akan kita bahas pada video tutorial kali ini adalah masih di constraint. Kali ini kita akan belajar tentang tipe constraint. Constraint yang ada pada NX ini terbagi menjadi dua tipe besar, yaitu geometric constraint dan dimension constraint. Dengan mempelajari kedua tipe constraint tersebut, maka sobat akan bisa mencegah pergerakan dari sketsa gambar di NX. Jadi dengan constraint ini kita bisa seperti memberikan angkur ke sketsa yang kita buat sehingga tidak akan berubah atau bergeser posisi ke posisi yang tidak kita inginkan. Baiklah sobat, kita langsung praktek saja untuk memahami fiturnya tersebut ya. Pertama, seperti yang sudah sobat semuanya lihat, kita masuk ke ruang gambar NX. Kemudian kita klik sketch, tentukan plane-nya. Kemudian kita klik sebuah garis. Kita buat simple line sembarang saja. Seperti ini. Untuk mengetahui atau mencari fitur constraint selain ada di grup direct sketch ini pada drop down menu more, kita juga bisa mencarinya pada menu tools dan sketch constraint di sini. Seperti yang telah kita ketahui bahwa garis ini belum ada fitur constraint-nya, sehingga garis ini bisa berubah ke arah derajat manapun, menjadi panjang berapapun, dan ke posisi manapun. Langkah berikutnya, kita ingin memberikan garis ini satu fitur constraint. Kita bisa klik di menu more sini, geometric constraint. Ketika kita klik horizontal constraint kepada garis ini, select object to constraint, maka secara otomatis garis yang tadi saya sentuh atau saya klik itu akan langsung berubah menjadi horizontal. Begitu juga kita bisa menggunakan fitur-fitur lainnya. Ini kita buat ya. Pada geometric constraint di sini, ketika kita membutuhkan dua garis atau dua objek yang akan diselaraskan atau yang akan dikonstrain, itu nggak semuanya. Kayak ini misalkan kayak point on curve, dia berarti ada satu posisi yang ingin dikunci. Namun ketika horizontal itu hanya satu objek saja. Point on curve di sini juga sama, tangent, paralel, perpendicular, horizontal, dan
kita akan buat select object to constraint. Ini yang akan dijadikan referensi. Kemudian object to constraint yang ini akan di constraint-kan. Pada geometric constraint itu berarti garis yang kedua ini sudah sejajar dengan garis yang pertama, namun belum sama panjang. Kita bisa gunakan equal length. Kita pakai select object yang ini, kemudian yang kedua, secara otomatis garis yang kedua bertambah panjangnya otomatis mengikuti garis yang pertama. Kemudian kita klik titik garis yang pertama. Kemudian kita klik objeknya, mau kita simpan di mana. Oke. Oke. Karena tadi sudah kita klik geometric constraint yang point on curve dan disimpan di titik sini, maka garis yang pertama sudah tidak bisa pindah-pindah kecuali garis yang kedua. Dia masih bisa pindah di posisi manapun yang kita inginkan, namun panjangnya tergantung dari garis yang pertama. Jadi garis yang pertama dijadikan acuan atau referensi panjang untuk garis yang kedua. Berarti garis yang pertama ini hanya bisa untuk dirubah panjang dan pendeknya. Selanjutnya, saya akan memberikan ukuran terhadap garis yang pertama. Kita jadikan 100. Kita close. Oke. Garis yang pertama sudah tidak bisa dirubah panjangnya, sudah tidak bisa dipindahkan posisinya, dan sudah tidak bisa diputar sesuai dengan arah sudut yang kita inginkan. Artinya, garis yang pertama di sini sudah memiliki fitur fully constraint. Jadi ketika suatu objek disebut fully constraint, objek tersebut sudah tidak bisa dirubah panjangnya, dirubah posisinya, dan tidak dapat diputar sudutnya. Namun kalau yang garis kedua masih bisa pindah posisi itu. Demikianlah penjelasan dari saya tentang tipe constraint. Semoga dapat dimengerti dan dipahami. Jangan lupa saksikan video tutorial selanjutnya masih tentang constraint. Selamat belajar dan terus berlatih. Sampai berjumpa di video tutorial selanjutnya.